Bagian anak yang sudah bergabung silahkan untuk membuka kameranya karena pembelajaran kita hari ini akan Bapak mulai ya. Yuk silakan dibuka terlebih dahulu. Silakan disiapkan buku tulis dan buku paket IPA-nya. Dibuka buku paketnya yaitu tentang alat ukur pada besaran pokok ya. Nah, yang sudah bergabung silahkan untuk membuka kameranya karena pembelajaran kita hari ini akan Bapak mulai. Siapa yang kameranya dibuka dari awal sampai akhir akan mendapatkan nilai poin 100. Bapak sahabat dulu, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah ya. Kita dalam lindungan Allah SWT. Kita masih bertemu lagi, berjumpa lagi di Google Meet walaupun kita tidak bertatap muka. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah SWT bisa nanti segera bisa berjumpa kembali dengan Bapak ya. Nah, karena terbatas pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang alat ukur pada besaran pokok. Sebelumnya pada pertemuan ketiga kalau tidak salah ya. Nah, itu kita sudah membahas tentang macam-macam besaran pokok ya. Ada berapa besaran pokok? Sudah hafal semua? Halo. Yuk silakan dibuka kameranya. Ada berapa besaran pokok? Ada tuh 7. Ya, yang pertama apa? Panjang. Panjang. Terus masa. Waktu. Suhu. Intensitas cahaya. Kuat arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zatnya. Satu-satuannya sudah hafal ya. Nah, itu harus dihafalkan ya. Karena nanti di luar 7 besaran pokok itu nanti termasuk tentang macam-macam dari besaran turunan. Jadi di luar ke-7 besaran pokok itu adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan itu nanti kita akan pelajari linknya terakhir nanti akan Bapak bagikan tentang besaran turunan. Nanti bisa kalian perhatikan, kalian amati di rumah ya dengan link tersebut ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang alat ukur pada besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang. Nah, alat ukurnya itu kira-kira apa kalau besaran panjang? Yang kalian kenal, yang kalian ketahui, yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengukur panjang itu menggunakan Penggaris. Terus menggunakan meteran. Nah, ada lagi dengan menggunakan apa? Mengukur diameter menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kira-kira kalian sudah pernah lihat nggak bentuknya jangka sorong dengan mikrometer sekrup? Belum ya, hanya lihat di gambar saja ya. Kalau di buku paket itu ada jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Nah, nanti kalau kita sudah bertatap muka kembali nanti Bapak akan tunjukkan yang namanya jangka sorong dan mikrometer sekrup itu yang mana ya. Nah, untuk kali ini hanya melalui gambar dan aplikasi nanti yang akan Bapak tampilkan di layar. Nah, di sela-sela kuis nanti akan Bapak berikan kuis ya. Makanya dari itu coba kalian perhatikan dengan seksama nanti yang Bapak paparkan tentang alat ukur panjang ya. Kalau meteran dengan penggaris tidak Bapak bahas karena sudah kalian pernah
gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, bagaimana cara membaca penggaris kan sudah tahu kan ya? Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat. Sudah tampak di layar kaca kalian? Sudah. Sudah ya. Nah, ini yang dinamakan dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kalau yang atas ini adalah jangka sorong, yang bawah ini adalah mikrometer skrup. Kalau jangka sorong itu mempunyai ketelitian 0,1 mm. Kalau mikrometer skrup itu mempunyai ketelitian 0,01 mm. Nah, setelah mempelajari materi kita pada pagi hari ini, kita diharapkan dapat atau mampu bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar, mengenal skala-skalanya dengan benar, dan membaca skala jangka sorong dan mikrometer skrup dengan benar. Ya, nah nanti kalau sudah masuk tatap muka, kalau ada materi yang berhubungan dengan alat ukur panjang, jangka sorong dan mikrometer skrup, kalian harus bisa menggunakan dengan baik ya. Karena apa? Sudah Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Yuk, yang pertama kita lihat tentang jangka sorongnya. Nah, sebelum Bapak mulai, di sini kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong terlebih dahulu. Nah, kalau yang di atas ini, tanda panahnya ini, yang bergerak ini, tanda panah Bapak ini adalah namanya yaitu kunci ya. Pemutar kuncinya. Nah, pemutar kuncinya ini. Kemudian yang bergeser ini, yang atas ini adalah rahang geser atas. Kalau yang bawah ini, yang bergeser warna merah ini namanya rahang geser bawah. Nah, kalau yang tidak ikut bergeser, yang bagian atas ini namanya adalah rahang tetap atas, yang tidak bergeser, yang bukan warna merah. Ini adalah rahang tetap atas. Sama yang di bagian bawah yang tidak bergeser ini namanya adalah rahang tetap bawah. Nah, yang bukan warna merah ini yang Bapak tunjuk dengan tanda panah ini adalah rahang tetap bawah. Kemudian di jangka sorong ini terdapat dua skala, ya. Ada skala nonius. Nah, ini adalah skala nonius yang warna merah. Nah, yang bergeser ini ada skala nonius. Kalau yang di tengah ini adalah namanya skala utama. Ya, ada skala nonius. Skala nonius itu yang ikut bergeser kecil-kecil ini. Nah, ini ada skala nonius. Kemudian yang di tengah, yang besar ini adalah skala utama. Jadi jangka sorong itu mempunyai dua skala, yaitu skala nonius dan skala utama. Nah, kemudian di bagian belakang ini adalah ekor jangka sorong. Nah, masing-masing mempunyai fungsi ya. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah mengukur diameter, lebar atau ketebalan benda. Nah, ini contohnya adalah benda diukur di sini ketebalannya. Kalau yang bawah ini adalah mengukur diameter luar. Ingat-ingat, kalau yang bagian bawah di sini adalah mengukur diameter luar. Ya, misalnya besi atau batu itu yang diukur diameter luarnya itu menggunakan rahang yang bagian bawah. Ya, rahang bagian bawah ini mengukur diameter luar. Kemudian yang bagian atas itu untuk mengukur diameter bagian dalam. Nah, kalau yang ini adalah mengukur bagian dalam seperti pipa. Nah, ini
digeser. Nah, ini mengukur bagian dalamnya, ya. Nah, kemudian untuk mengukur kedalaman itu kita menggunakan ekor jangka sorongnya. Nah, ini mengukur kedalamannya. Jadi ada ekornya di sini, ekor jangka sorongnya itu untuk mengukur kedalaman. Nah, ya, ingat-ingat kalau yang bagian luar, diameter luar kita menggunakan rahang yang bagian bawahnya. Nah, ya, kalau bagian dalam kita mengukur rahang bagian atas, kita gunakan rahang bagian atas untuk mengukur kedalaman diameter dalam, ya. Nah, kalau yang bagian kedalaman kita menggunakan ekor jangka sorongnya. Nah, itu ya. Jadi itu fungsinya atau kegunaannya dari jangka sorong, rahang bawah, rahang atas, dan ekor jangka sorongnya. Nah, ini sudah Bapak sebutkan tadi, skala utamanya itu ada di, nah yang ketip-ketip ini adalah skala utamanya. Satuannya ada milimeter dan ada sentimeter. Ya, ini skala utama, dilihat. Nah, kalau nanti Bapak disuruh untuk menunjukkan skala utamanya yang mana, berarti kalian harus sudah paham, ya. Nah, kemudian skala noniusnya itu yang bagian bawah. Nah, ini adalah skala noniusnya dalam satuan milimeter. Nah, cara membaca jangka sorong itu bagaimana? Nah, yang pertama kita perhatikan skala noniusnya yang berhimpit dengan salah satu skala utamanya, ya. Nah, skala nonius, ingat yang pertama kita lakukan adalah melihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Nah, kita lihat dari sini 0. Istilah berhimpit ya. Istilah berhimpit itu adalah skalanya sejajar antara nonius dengan utama itu sejajar, selurus, lurus. Kalau tidak lurus itu berarti dia tidak berhimpit, ya. Kalau angka 0 ini kan tidak berhimpit. Kemudian angka 1 ini juga tidak berhimpit. Angka 2 ini tidak berhimpit. Angka 3 juga tidak berhimpit, ya. Jadi selurus. Kalau berhimpit itu selurus. Nah, angka 4 ini baru yang berhimpit, ya. Nah, berarti ini nilainya 0,4 mm, ya. Karena apa? Karena adalah satuannya dalam milimeter. Nah, selanjutnya perhatikan skala utamanya. Nah, yang skala utama yang angka yang besar-besar ini. Nah, pada skala utama setelah angka 0 itu dihitung mundur ke belakang. Jadi patokannya di sini, patokannya di nonius, di nolnya ya. Nah, kira-kira ini 4, kalau di sini 4, berarti ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Berarti di sini kan 0 ya, noniusnya di sini menunjukkan 0 pada skala utamanya. Jadi terletak di 4,7 mm. Nah, hasilnya 0,4 ditambah 4,7, jadi 4,74 cm. Nah, selanjutnya kita lihat pada aplikasi berikut ini aja ya, lebih besar. Sudah lihat? Sudah lihat? Halo? Sudah. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Nah, kita mulai menghitung, kita mulai membaca ya, membaca jangka sorong. Nah, dari sini yang pertama kita baca dulu adalah skala skala noniusnya terlebih dahulu. Kira-kira berhimpitan dengan yang atas, kira-kira terletak pada angka berapa ya?
Satu ini berhimpitan dengan yang atas tidak? Tidak. Yang dua ini berhimpitan dengan yang atas tidak? Tidak. Tidak. Yang tiga? Tidak. Tidak. Yang empat? Tidak. Tidak. Lima? Tidak. Enam? Tidak. Tidak. Tujuh? Tidak. Tidak. Delapan? Tidak. Sembilan? Ya. Iya. Ya. Iya. 10 tidak ya? Berarti 9 ya, yang berhimpitan tadi ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang atasnya. Pada terletak di depannya 0. Kira-kira angka berapa ya yang terletak di depannya 0? Angka berapa ya? Angka 2,7. 2,7. 2,7. Coba dihitung. Yang pertama tadi ketemu berapa? Ini satuannya milimeter ya, satuannya milimeter. Ingat, kalau satuan milimeter berarti kan 0,0. Ayo, siapa yang bisa jawab? Enggak apa-apa salah. Kan kita belajar. Ayo, dari sini siapa yang bisa jawab? Nilainya berapa? Halo. Masih belum dimengerti? Iya. Iya. Nah, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah skala noniusnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara melihat skala noniusnya? Skala noniusnya itu harus berhimpitan dengan skala utama. Nah, kita lihat di sini skala nonius kan di bawah. Nah, kira-kira satu berhimpitan tidak? Oh, tidak. Dua, tidak. Tiga, tidak. Empat, tidak. Lima, tidak. Enam, tidak. Tujuh, delapan, tidak. 9 kan yang berhimpit? Ya. Nah, berhimpit tadi kan yang selurus dengan skala utama. Berarti 9. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita baca adalah skala utamanya. Bagaimana cara membaca skala utamanya? Skala utamanya dibaca skala noniusnya yang terletak di depannya angka 0. Nah, kalau di sini ini kan 3 ya. Ya. Berarti kan di sininya kan 2,5. 2,5. Nah, berarti ini 2,6, ini 2, di antara 2,6 sama 2,7 kan? Iya. Nah, berarti kita ambil yang mana? 2,6 apa 2,7? 2,6. 2,6. 2,6. Ah, berarti 2,6 tadi skala noniusnya ketemu berapa? 9. 9 ya, ditambah 2,6. 11,6. 11,6. Tapi kita lihat ya, noniusnya kan harus satuannya mm. Nah, coba saya Bapak klik 11,6. Apakah betul atau salah? Salah ya. Nah, ini kan satuannya dalam bentuk 2 milimeter. Ya. Halo. Kalau yang tadi itu kan satuannya dalam bentuk sentimeter, jadi 2,6. Tapi kalau ini adalah satuannya dalam bentuk milimeter, jadi kita bulatkan tetap 26. Halo? Dilihat dulu ya, jangka sorongnya ini menggunakan satuan apa? Sentimeter, apa milimeter?
Halo. Ini Mas Aril. Halo. Ya. Jadi di sini di depannya ini 25, 26, kita ambil yang 26. Jadi 26 mm. Kemudian yang skala noniusnya tadi adalah 0,9. Karena yang berimpitan skala nonius dengan skala utamanya adalah terletak di angka 9. Nah, kalau diubah ke dalam milimeter nanti 0,9. 0,9 ditambah 26 mm menjadi 26,9. Ya, kita coba lagi. Ayo, silakan dilihat yang berimpitan terletak di angka berapa. Kenapa 5-nya ditulis 1? Karena sama. Ya. Wah. Angka berapa yang berimpit dengan skala utama noniusnya? 2. 2. Berarti jadi 0,2. Nah, skala utamanya terletak di angka berapa? 2,8. Kalau 2,8 kita nyebutnya senti ya, tapi kalau milimeter nanti kita ini ya satuannya berarti kita menggunakan 28 ya. Yang skala utamanya berarti 28 ditambah 0,2. Berapa jadinya? 28,2. 28,2. Dari sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung kira-kira? Nah, sekarang cepet-cepetan ya. Nah, yuk. Siapa yang cepat nanti langsung jawab. Silakan. Ingin kita bersatu 21,4 mm. Ya Mas Wirya. 21,4 mm. 21,4 mm. Ye, Mas Wirya. 26,4. Ya. Yuk, cepat-cepatan lagi ya. Silakan. Dua 24,1. Ya Mas Denis. Mas Denis. 20. 4,1. 4,1 kita lihat. 24,1. Yang lain 24. 23,1. berapa? 23,1. 24. Yang jawab 24 tadi siapa? Nas Titi. Kok enggak lihat kameranya, kok enggak dibuka? Saya tidak tahu Bapak. Ye, benar. 3 kali lagi. Yuk, silakan. 27,8. Siapa itu tadi? Mas Wirya. 28,8. 27,8. Yang lain? 28. Mas Aril? 26,8. Berapa Mas Aril? 26,8. 26,8. Nah, masih salah. Yang lain lagi? 27,8. Ya Mbak Rati ya tadi. Oh, langsung menghilang.
28. 28. Ya, Mbak Amel. 27,8. Berapa Mbak Amel? 27,8. 7,8. 28,8. Kita lihat ya apa aplikasinya yang error. Berapa? 27,7. 27,7. Yeay. Siapa itu Mas Wirya ya? Ya, satu kali lagi ya. Cepet-cepetan. Berapa Mas Aril? 25,0. 25,0. Yeay, Mas Aril ya itu tadi ya. Bukan. Nah, oke, berarti dari sini ada yang belum paham? Kira-kira? Tuh, belum tadi siapa tadi? Ada yang belum paham dari sini? Nah, jadi anak-anak ya, yang harus kita baca terlebih dahulu adalah skala apanya? Skala noniusnya yang bergeser ini adalah skala noniusnya. Skala noniusnya harus berimpit dengan skala utama. Nah, dilihat ini skala noniusnya yang di bawah. Kira-kira yang berimpit itu di mana ya? Kalau di sini contohnya adalah 0,1 ya. Karena angka 1 yang berimpit ya. Nah, yang kedua yang harus kita lihat adalah skala utamanya. Bagaimana cara melihat skala utamanya? Dengan cara dilihat angka 0 pada skala noniusnya. Kira-kira terletak di bagian mana skala nonius angka 0-nya? Ya. Habis itu setelah itu ditambahkan skala noniusnya tadi ketemu berapa? 0,1 ditambah skala utamanya 26. Jadi 26 ditambah 0,1 jadi 26,1. Kalau koma-komaan gini pasti di SD sudah diajarkan. Ya. Jadi Bapak tidak membahas pertambahan koma ya. Yuk sekali lagi. Noniusnya berapa yang berimpit dengan utama? 0,6. Kemudian skala utamanya berapa? 2. Berarti 20 ditambah 0,6. 20,6. Yeay. Paham ya? Yeay. Kalau sudah paham kita lanjut ke mikrometer sekrup. Nah, kita klik yang mikrometer sekrup. Nah, bagian-bagian dari mikrometer sekrup ya. Yang pertama adalah poros tetap. Yang warna merah dilihat. Nah, ini adalah namanya poros tetap. Lihat ya, sudah ya. Ya, yang kedua adalah poros geser atau putar. Yang warna merah. Di gambar, coba dilihat di gambarnya yang warna merah. Ini adalah poros geser atau poros putar. Nah, berikutnya skala utama. Ini adalah skala utamanya yang warna merah pada gambar. Berikutnya skala nonius. Warna merah pada gambar. Ini adalah skala nonius. Kemudian pemutar. Dan terakhir pengunci. Ya. Bapak ulangi, poros tetap, poros geser atau putar, skala utama, skala nonius, pemutar, pengunci. Nah, ya.
Tetap di mikrometer sekrup juga terdapat dua skala, skala utama dan skala nonius. Cuma letaknya berbeda ya. Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya tebal kertas, tebal kawat ya. Nah, diameter kawat yang paling kecil itu kita menggunakan mikrometer sekrup ya. Nah, cara menggunakan mikrometer sekrup, yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka terlebih dahulu. Ya, sama dengan jangka sorong. Jangka sorong kalau dikunci ya berarti harus dibuka dulu kuncinya. Kemudian yang kedua adalah buka rahangnya. Nah, dengan cara memutar ke kiri. Kemudian yang ketiga meletakkan benda. Nah, kemudian memutar kembali sampai tepat. Dan yang keempat adalah memutar kunci. Ya. Nah, Bapak ulangi lagi. Yang pertama adalah pastikan penguncinya dalam keadaan terbuka. Yang kedua adalah membuka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar. Kemudian meletakkan bendanya dan memutar kembali rahangnya sampai tepat. Yang berikutnya adalah memutar kuncinya atau mengkunci. Nah, kita lihat skala pada mikrometer ini dibagi menjadi dua. Ada skala utama, ada skala putar atau skala nonius, sama saja ya. Kalau di sini namanya putar ya. Skala putar itu sama dengan skala nonius. Nah, skala utama coba dilihat yang warnanya kedip-kedip. Nah, itu adalah skala utama dengan skala antara jenjang 1 sampai 10. Kemudian yang nilai tengahnya itu ada nilai 1,5, 2,5, 3,5 dan seterusnya. Kalau skala putarnya ini terdiri dari skala 1, rentangnya 1 sampai 50. Ya. Nah, setiap skala putar berputar mundur satu putaran pada skala utama bertambah 0,5 mm sehingga satu skala putar itu sama dengan 0,01 mm. Nah, bagaimana cara membacanya? Sekarang yang pertama harus kita perhatikan adalah skala putarnya atau skala noniusnya. Ya. Nah, berada pada angka berapa? Nanti coba Bapak mau menghitung diameter murnya misalnya. Ya. Nah, coba Bapak mau memasukkan murnya. Diameter mur. Nah, misalnya ketemu ini. Benda yang Anda pilih memiliki panjang skala utamanya 4,5 mm. Nah, kemudian kita lihat skala putarnya. Pada skala putar yang berimpit ini bacanya yaitu 4,5 ditambah 0,39 ini dari 39 dikalikan 0,01. Pak, 0,01 itu dari mana? Dari ketelitian mikrometer sekrupnya. Ya, karena mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01. Jadi 4,8 ditambah 0,39 ketemunya 4,89. Ya. Nah, coba kita ganti diameter ulir. Ketemu berapa ya ini diameter ulirnya? Nah, diameter ulirnya ini ketemu skala utamanya 3 mm. Kemudian skala putarnya ini ketemu 0,15. Dari mana Pak? Dari 15 dikalikan 0,01 ditambahkan 3 jadi 3,15.
Langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini ya contohnya ya. Coba dilihat di kamera kalian. Kalau misalnya letaknya skala putarnya di sini, nah, kita baca dulu. Berarti di sini 9 ya, 9 mm ditambah sebelum 30 ini. Ini kan angka 29. Ya enggak? Berarti 29 dikalikan 0,01 sama dengan 0,29 ditambahkan 9. Jadi hasilnya 9,29 mm. Coba kita tes. Atas ya. Nah, kira-kira ketemu berapa nilainya? 8,24. 8,24. Oh, coba lagi. Apa ya itu? Kok salah ya? 8,26. 8,25. 8,26. 8,26. Kita pakai koma dulu. 8,25. 8,25. Loh, kok salah lagi ya? Sebentar, Bapak refresh dulu. Kalau ini 9,5 ditambah 0, 9,6. 9,6. Tepat. Ya. Ini kan 9,5 ditambah 0,10. Ingat ya, ketelitiannya mikrometer itu 0,01 ya. Nah, coba sekali lagi. Nah, berapa kira-kira? Nggih. 7,8. 7,8. Oh, belum tepat. 7,71. 7. Kok hilang? Bentar. Lagi ya. Maaf lagi. Yuk. 5,8. 5,8. 5,8. Dilihat ya. Apakah itu 5,8? Ye, betul. Ya. Lagi lanjut. Ya ini ya. Yuk. 7,8. Mbak Naura 7,8.
7,8 ya. Ye, betul. Yuk, satu kali lagi. 4,7. 4,7. 4,7 7. ya. Iya, tepat. Dari sini bisa ya? Bisa. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Berarti jangka sorong sama mikrometer sudah bisa ya cara membacanya ya. Bisa. Nah, itu nanti diingat-ingat. Nanti kalau kita sudah bertatap muka, nanti Bapak akan tunjuk jangka sorongnya dan cara membacanya bagaimana. Nah, dari sini ada pertanyaan? Boten. Tidak. Ya. Kalau begitu, Kusangka sedalam ini ku terluka karena cinta yang ku ingkari. Andai saja aku bisa merubah sang waktu, tak akan pernah ku berpaling meninggalkanmu. Mencoba sekuat hatiku merelakanmu dengannya, meski ku tak bisa. Kak, suaranya tidak kedengeran. maaf. Ya, Bapak ulangi lagi. Ya, linknya sudah Bapak bagikan di kolom chat ya. Link ini hanya untuk yang ikut Google Meet saja. Yang tidak ikut Google Meet tidak dapat linknya karena Bapak tidak akan membagikan linknya di grup kelas ya. Nah, nanti kalau kalian bagikan di kelas nanti yang rugi kalian. Karena yang ikut Google Meet pada hari ini dapat poin 100 dari Bapak. Oke? Nah, linknya silakan di copy dulu ya sebelum kalian live dari Google Meet, kalian copy terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan silakan japri Bapak ya. Nah, di copy dulu nggak apa-apa, nanti dikerjakan setelah Google Meet selesai tidak masalah. Atau kalian kerjakan sampai nanti ya juga tidak apa-apa ya. Nah, ada yang ditanyakan? Tidak. Yang belum absen silakan absen terlebih dahulu di kolom chat, Bapak tunggu. Yang sudah absen tidak usah absen lagi ya biar tidak double. Kalau tidak ada pertanyaan pelajaran Bapak pada pagi hari ini ya cukup sekian ya. Sampai jumpa. Saya ingat kembali minggu depan kita ulangan harian ya. Ulangan hariannya nanti kita lihat ya, apakah Google Meet atau kita menggunakan link ya. Mungkin itu dari Bapak. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Cukup sekian, kurang lebihnya tetap jaga kondisi protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi ingin kita bersatu, kini kau bersamanya.